Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peranan Pendidikan Nasional dalam Pembangunan. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yasinta Minaya Sarinangus, NPM 2104010400023, Prodi PPKN. Perkenalkan, nama saya Artono Balepegalero, Prodi PPKN, NIM 210401040020. Perkenalkan, nama saya Angelina Wulandari Stina Desaren, NPM 210401. Yang pertama, menjelaskan peranan pendidikan. Peranan pendidikan nasional dalam pembangunan nasional berkenaan dengan perubahan masyarakat. Ada beberapa peranan pendidikan nasional, yaitu 1. Peranan pendidikan dalam pembangunan serta perubahan masyarakat pada umumnya ialah suatu pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang peduli terhadap suatu pendidikan. 2. Peranan pendidikan nasional memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang telah menjadi kebenaran dengan sifat aksiomatik. 3. Berbagai kajian akademis dan penelitian secara empiris telah membuktikan bahwa peranan pendidikan nasional bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga memiliki pengetahuan serta penguasaan teknologi. 4. Peranan pendidikan nasional juga tidak hanya berperan bagi perorangan, tetapi semua komunitas bisnis dan masyarakat umum. Selanjutnya, yang kedua, mengidentifikasi masalah pendidikan nasional. Pendidikan merupakan salah satu faktor menentukan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu bangsa, semakin tinggi sumber daya manusia. Ada 4 masalah penting yang telah melatar belakangi inovasi sistem dan proses pendidikan nasional, yaitu pemerataan pendidikan yang belum merata di seluruh Indonesia, relevansi pendidikan, kualitas pendidikan yang masih rendah, dan efisiensi pendidikan yang masih rendah. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, memahami strategi pendidikan di masa depan. Strategi pembangunan pendidikan di masa depan yaitu untuk membekali terjadinya pergeseran orientasi pendidikan di era global dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Diperlukan strategi pembangunan pendidikan, antara lain yang pertama, mengedepankan model perencanaan pendidikan. Yang kedua, pemerintahan bukan sebagai penggerak, penentu, dan penguasa dalam pendidikan, namun pemerintah hendaknya berperan sebagai katalisator, fasilitator, dan pemberdaya masyarakat. Yang ketiga, penguatan fokus pendidikan, yaitu fokus pendidikan diarahkan pada penemuan kebutuhan masyarakat, kebutuhan stakeholders, kebutuhan pasar, dan tuntutan teman saing. Yang keempat, memperkuat kolaborasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah, bahkan baik dari lembaga di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi, yaitu bagi lembaga-lembaga pendidikan, baik jalur pendidikan formal, informal, maupun jaluran pendidikan non-formal, dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam mengakses informasi dan mengembangkan
potensi diri dan lingkungannya, misalnya penggunaan internet, multimedia pembelajaran, serta sistem informasi terpadu. Dan materi yang terakhir ialah menjelaskan perspektif pendidikan di masa depan dan inovasi dalam pendidikan. Yang pertama, menjelaskan perspektif pendidikan di masa depan. Dalam sejarah kehidupan manusia, pendidikan merupakan suatu pengetahuan yang dipelajari oleh semua kalangan agar mampu mewujudkan suatu kecerdasan dan menambah wawasan bagi anak-anak saat ini. Dalam situasi pendidikan seperti sekarang ini, yang menghambat belajar anak-anak ialah pandemi COVID-19. Maka pemerintah menyelenggarakan sekolah di rumah atau daring dengan sistem merdeka belajar. Untuk itu, pendidik kedepannya mengupayakan agar anak didik memahami teknologi dan banyak belajar dari berbagai sumber untuk menggapai suatu kesuksesan di masa depan nanti. Yang kedua, menjelaskan inovasi dalam pendidikan. Inovasi pendidikan sangat diperlukan dalam menyambut era global saat ini. Inovasi pendidikan adalah suatu ide atau metode yang dirasakan sebagai hal yang baru dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan juga perlu dikembangkan dari segala aspek, baik dari sistem pendidikan, sarana dan prasarana. Metode pembelajaran adalah salah satu komponen yang paling sangat berperan penting dalam memberikan inovasi pendidikan di suatu pemerintah. Mungkin hanya ini saja penyampaian hasil diskusi kami. Kami akan mengakhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati Anda. Kami mengucapkan terima kasih dan shalom untuk kita semua.